slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway there's a nice way. Dievaluasi 2 jam, Indra Syafri sebut Sintayong masih layak dipertahankan. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri berbicara terkait evaluasi untuk pelatih timnas Indonesia Sintayong seusai gagal bawa skuad Garuda lolos ke final Piala AFF 2022. Ia mengatakan bahwa evaluasi Sintayong telah dilakukan di Hotel Sultan Senayan, Jakarta pada Minggu 15 Januari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun, Indra mengatakan baru evaluasi dengan Direktur Teknik dan akan segera dilaporkan ke Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Kita hampir 2 jam diskusi tentang khusus AFF. Kita evaluasi kemarin pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Sultan, ucap Indra Syafri. Lebih lanjut lagi, mantan pelatih timnas U23 Indonesia itu mengatakan bahwa evaluasi secara keseluruhan akan dilakukan setelah laporan ke Ketum PSSI. Indra Syafri tak menjelaskan secara jelas target evaluasi secara keseluruhan akan dilakukan kapan. Namun ia tidak menutup kemungkinan bakal dilakukan pada pekan ini. Sebab Sintayong juga bakal segera mempersiapkan timnas U20 Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia U20 hingga Piala Dunia U20 2023. Indra juga menegaskan bahwa saat ini PSSI belum bicara yang lain dengan Sintayong sebab masih fokus evaluasi dahulu. Menurutnya setelah selesai evaluasi nantinya baru akan membahas terkait agenda timnas U20 hingga tim senior lainnya. Kami belum bicara itu, TC Timnas U20 Indonesia. Kita baru bicara tentang hasil AFF dulu, tutur Indra Syafri. Sementara itu, Dirtek PSSI mengakui bahwa Sintayong memang layak untuk dipertahankan buat timnas Indonesia meski gagal juara di Piala AFF 2022. Pasalnya, Sintayong telah berhasil membawa angin segar tersendiri untuk timnas Indonesia sekalipun selama menahkodai tim merah putih, Sintayong belum pernah memberikan gelar satupun untuk Indonesia. Di mana Sintayong telah berhasil membawa timnas Indonesia kembali ke Piala Asia setelah 16 tahun lamanya. Tak hanya timnas senior, timnas U20 yang berada di bawah pimpinan Sintayong juga dipastikan lolos ke Piala Asia U20 2023. Melihat situasi timnas Indonesia saat ini, Indra Syafri pun mengatakan bahwa PSSI memang tidak bisa buru-buru. Di mana menurutnya dengan melihat perkembangan timnas Indonesia, Indra Syafri tak bisa tutup mata. Mantan pelatih timnas U23 Indonesia itu menganggap Sintayong memang layak untuk dipertahankan. Ia menilai Sintayong menunjukkan perkembangan luar biasa pada pemain. Bahkan kualitas skuad Garuda diakui meningkat dan lebih baik. Taklukan Vietnam, timnas Indonesia satu-satunya lawan yang gagal dikalahkan Thailand di Piala AFF 2022. Senin 16 Januari 2023, gelaran Piala AFF tahun ini sudah selesai, di mana tim Gajah Perang sukses menyabet gelar ke-7 usai menaklukkan Vietnam dengan agregat 3-2 di final Piala AFF 2022. Kemenangan itu sangat berharga bagi Thailand sebab gelar tersebut jadi yang ke-7 sepanjang keikutsertaan Thailand di ajang Piala AFF ini. Yang sangat menarik adalah meski berhasil mengunci gelar ke-7 tahun ini, Thailand tidak berhasil menumpas perlawanan timnas Indonesia. Ya, selama gelaran Piala AFF ini, Thailand memang cukup apik untuk bisa melaju sampai ke final. Tim besutan Alexander Poking ini total memainkan 8 pertandingan, termasuk 2 kali semifinal dan final Piala AFF 2022. Dalam laga tersebut, Thailand mengemas 5 kemenangan, 2 seri, dan menelan 1 kekalahan. Dari total 8 pertandingan, Thailand tak mampu mengalahkan timnas Indonesia ketika keduanya bersua di penyisihan grup A Piala AFF 2022. Kala itu Teraton Bunmatan dan kawan-kawan hanya bermain imbang 1-1 kontra skuad Garuda pada 29 Desember 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahkan sebenarnya Thailand kecolongan lebih dulu lewat sontekan penalti dari Park Lock pada menit ke-50. Beruntung Sarah Yoyan mampu mencetak gol pada menit ke-79 dan membawa Thailand terhindar dari kekalahan. Di sisi lain, selama bermain di penyisihan fase grup, Thailand mampu menang 3 kali ketika berhadapan dengan Brunei Darussalam 5-0, Filipina 4-0, dan Kamboja 3-1. Catatan timnas Indonesia itu lebih baik ketimbang Vietnam yang pada akhirnya dipermalukan oleh Thailand 0-1 di leg 2 final Piala AFF 2022. Meskipun kedua tim sempat imbang 2-2 di leg 1. Di lain hal, Thailand juga gagal mengalahkan Malaysia ketika keduanya bersua di leg 1 semifinal di Piala AFF 2022. Di mana saat itu Thailand menyerah 0-1 di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 pada 7 Januari. Namun di leg 2, Malaysia justru dihajar 3-0 oleh skuad Gajah Perang ketika bertandang ke Tamsat Stadium.
Marcelino sambut penghargaan di Piala AFF, gajah perang masih perkasa. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand selalu menjadi kepercayaan Sintayong mengisi lini tengah skuad Garuda selama Piala AFF kali ini. Kontribusinya sudah terlihat sejak memberi asis ke Witan Sulaiman dalam kemenangan 2-1 kontra Kamboja di fase grup A. Pemain 18 tahun itu hanya sekali absen saat Indonesia menang besar 7-0 kontra Brunei Darussalam. Marcelino bahkan tetap mendapatkan menit bermain saat skuad Garuda bermain imbang 1-1 kontra Thailand. Kemudian ketika dipercaya lagi menjadi starter, Marcelino berhasil mencetak gol spektakuler melawan Filipina di laga terakhir fase grup, di mana laga itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Pemain Persebaya Surabaya itu juga jadi andalan di dua leg babak semifinal melawan Vietnam. Sayang, skuad Garuda harus gagal melaju ke partai final karena kalah agregat 0-2. Meski gugur di semifinal, timnas Indonesia tetap bisa berbangga karena Marcelino Ferdinand terpilih sebagai pemain muda terbaik di turnamen kali ini berkat penampilan apiknya. Sementara itu, timnas Thailand kembali mengunci gelar juara Piala AFF 2022 pada 16 Januari 2023. Hal tersebut diperoleh usai tim berjuluk Gajah Perang itu mampu menumbangkan Vietnam pada leg kedua babak final. Tentu gelar ini menjadi sangat spesial bagi Mano Polking. Pasalnya pria berusia 46 tahun ini sanggup menjuarai Piala AFF 2 kali beruntun. Pada Piala AFF 2020 lalu, Thailand mengamankan gelar juara usai menaklukkan timnas Indonesia dengan agregat 6-2. Secara total, timnas Thailand sudah memperoleh 7 gelar juara Piala AFF. Menariknya, sebanyak 3 kali Thailand mendapatkannya secara beruntun. Selamat Marcelino Ferdinand jadi pemain muda terbaik. Selamat Thailand menjadi tim terbaik di Piala AFF 2022. Semoga edisi selanjutnya adalah milik Indonesia.